Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lanjutkan pembacaan daripada buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karangan Khalid Muhammad Khalid ya, bukunya seperti ini ya, bukunya seperti ini. Oke, Bismillah, karena saat ini kita sudah masuk ke urutan yang ke-6 di buku ini, yaitu sahabat Sa'd bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'd bin Abi Waqqas ya. Untuk urutan di buku ini urutan sahabatnya, urutan yang ke-6. Nah ya, karena panjang jadi saya bagi beberapa episode, beberapa bagian ya. Nah, disclaimer lagi, memastikan lagi saya di sini hanya membacakannya saja tanpa menambah-nambahkannya. Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi nanti pemirsa atau sahabat semua bisa beli buku ini ya, buku seperti ini 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Baik, sebelum dilanjut, bagi yang belum follow untuk mendukung channel Niat Jariah ini supaya menjadi ladang pahala untuk kita semua, silahkan di follow dulu ya, di follow dulu channel daripada Niat Jariahnya ini, di follow, kemudian disukai atau di like, kemudian di komen, kemudian disimpan, barangkali suatu saat membutuhkan untuk didengarkan kembali, dan silahkan di share ya, di share ke siapapun supaya menjadi ladang pahala kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Bismillah. Jangan sekali-kali gentar dengan persiapan mereka dan cerita tentang mereka. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan pasrahkanlah kepadanya. Pilihlah orang-orang yang cerdas dan takbah, lalu uruslah untuk menyeru mereka ke jalan Allah. Dan jangan lupa mengirim kabar kepadaku setiap hari. Sa'd kembali mengirim surat kepada Khalifah, menyampaikan bahwa Rustum telah mendirikan perkemahan di Sabat dengan mengerahkan pasukan gajah dan kuda, dan mulai bergerak menuju kaum muslimin. Khalifah Umar mengirimkan jawaban yang berisi arahan dan agar Sa'd tidak gentar. Sa'd bin Abi Waqqas adalah tentara berkuda yang lihai dan gagah berani. Paman Rasulullah, generasi pertama yang masuk Islam. Pahlawan dari berbagai perjuangan bersenjata. Kebasan pedang dan bidikan panahnya tak pernah meleset. Hari ini ia tampil memimpin pasukan di satu medan perang terbesar dalam sejarah. Ia seorang panglima, tapi tak ubahnya seorang prajurit biasa. Kemahirannya dalam berperang dan kedudukannya sebagai panglima tidak menjadikannya hanya mengandalkan pendapatnya semata. Ia selalu menghubungi Khalifah Amirul Mukminin di Madinah yang jaraknya demikian jauh. Setiap hari ia mengirimkan sepucuk surat untuk bermusyawarah dan bertukar pendapat, padahal pertempuran besar itu telah hampir berkecamuk. Sebab Sa'd tahu bahwa usulan yang datang dari Madinah sana bukan hanya pendapat Khalifah Umar. Khalifah pasti telah bermusyawarah dengan kaum muslimin di sana, termasuk para sahabat terbaik. Karena itu, apapun kondisi peperangan yang ada di hadapannya, ia dan pasukannya tidak mau kehilangan berkah dan manfaat musyawarah, terutama yang dihasilkan oleh para tokoh kaum muslimin yang di dalamnya ada Umar radhiyallahu an, sang inspirator. Pesan Umar dilaksanakan oleh Sa'd. Beberapa orang diutus untuk mengajak Rustum, panglima tentara Persia, untuk beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Dialog panjang berlangsung antara utusan Sa'd dengan Rustum. Di penghujung dialog, utusan kaum muslimin berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih kami untuk membebaskan hamba-hambanya yang dikehendakinya dari pemujaan berhala kepada pengabdian terhadap Allah yang Maha Esa, dari memandang dunia secara sempit untuk memandangnya secara luas, dan dari kezaliman pihak penguasa kepada keadilan Islam.
Maka siapa saja yang bersedia menerima, tentu kami terima dan kami biarkan mereka. Tetapi siapa saja yang memerangi kami, tentu mereka kami perangi pula hingga kami mencapai apa yang telah dijanjikan Allah. Rustum bertanya, apa yang dijanjikan Allah kepada kalian? Mereka menjawab, surga bagi kami yang mati syahid dan kemenangan bagi yang masih hidup. Para utusan kembali kepada panglima pasukan Islam, Sa'd, dan menyampaikan bahwa pihak Persia memilih perang. Sa'd menangis. Andai saja perang sudah mulai beberapa waktu yang lalu atau bisa diundur beberapa waktu karena saat itu ia sedang sakit parah hingga sulit bergerak. Bisul bermunculan di sekujur tubuhnya hingga ia tidak dapat duduk, apalagi harus menunggangi kuda dan terjun ke medan perang. Andai saja perang berlangsung sebelum ia sakit atau sesudah bisul-bisulnya pecah dan mengering, tentu ia bisa bertempur secara total. Adapun sekarang ia sedang sakit, tetapi ia tetap telah belajar dari Rasulullah untuk tidak mengatakan andai saja, karena kata andai saja menandakan ketidakberdayaan, dan seorang muslim sejati tidak pernah kehilangan akal dan strategi. Saat itu juga singa yang menyembunyikan kukunya itu berdiri di hadapan pasukannya, menyampaikan pidato yang penuh gelora. Ia memulai dengan membaca firman Allah, dan sesungguhnya kami menulis dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Setelah menyampaikan pidatonya, Sa'd melakukan sholat zuhur bersama pasukannya. Sambil menghadap mereka, ia mengucapkan takbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam pun bergemuruh dengan suara takbir. Lalu Sa'd mengulurkan tangannya ke depan, ke arah pasukan musuh dan berseru, marilah bergegas menuju berkah yang dijanjikan Allah. Dengan meningkatkan ketabahan menanggung sakit yang dideritanya, Sa'd masuk ke kemah yang ia jadikan markas komando, lalu bersandar di sebuah bantal. Sedikit saja serangan dari orang-orang Persia ke kemah itu akan menyebabkan panglima pasukan Islam ini jatuh ke tangan mereka, hidup atau mati. Tetapi ia tidak gentar dan tidak merasa takut. Bisul-bisul pecah, tetapi ia tidak peduli, karena ia sibuk memberikan komando kepada pasukannya dan terus bertakbir. Majulah ke kanan, tutup pertahanan sebelah kiri. Awas di depanmu, hai Mughirah. Ke belakang mereka, hai Jarir. Pukul, hai Nu'mam. Serbu, hai Asyad. Hantam, hai Kopa. Hantam, hai Koka. Majulah semua, hai sahabat-sahabat Muhammad SAW. Suaranya yang berwibawa dan penuh semangat mampu mengubah serangan prajurit menjadi satu pasukan tersendiri. Tentara Persia menjatuhkan, tentara Persia berjatuhan. Tak ubahnya lalat-lalat yang terkapar, paganisme dan penyembahan terhadap api yang terkubur bersama mereka. Setelah melihat tewasnya panglima besar dan prajurit pilihan mereka, sisa-sisa pasukan musuh lari tunggang langgang. Pasukan Islam terus mengejar mereka hingga ke Nahawan, lalu ke Madain. Mereka masuk ke Madain, mengambil singgasana dan mahkota Kisra. Di pertempuran Madain, kiprah Sa'd sangat besar. Pertempuran ini terjadi kira-kira 2 tahun setelah pertempuran Qadisiyah. Setelah perang Qadisiyah terjadi perang-perang kecil antara sisa-sisa pasukan Persia dan kaum muslimin. Akhirnya semua sisa tentara Persia berhimpun di kota Madain, bersiap untuk melakukan pertempuran terakhir dan menentukan. Sa'd menyadari bahwa semakin lama maka pasukan Persia di Madain akan semakin kuat. Tentu ini tidak menguntungkan bagi pasukan Islam.
Karena itu pasukan Islam harus secepatnya menyerang mereka. Namun sepertinya mustahil karena antara pasukannya dan Madain terbentang sungai Tigris yang lebar. Alirannya sangat deras karena sedang banjir meluap-luap. Disinilah strategi dan keberanian Sa'd teruji. Benarlah apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf bahwa Sa'd adalah singa yang menyembunyikan kukunya. Tiada yang mustahil di mata Sa'd. Sa'd memerintahkan pasukannya untuk menyeberangi sungai Tigris dan mencari daerah yang dangkal agar lebih mudah untuk diseberangi. Dan akhirnya mereka menemukannya, walaupun untuk menyeberanginya tidak luput dari bahaya yang mengancam. Sebelum tentara memulai penyeberangan, Panglima Besar Sa'd menyadari pentingnya pengamanan pinggiran seberang sungai yang hendak dicapai, yakni daerah yang ada dalam kekuasaan dan pengawasan musuh. Karena itu disiapkannya 2 kompi tentara. Pasukan pertama yang dinamakan Kompi Sapu Jagat dikomandani oleh Asim bin Amr, dan yang kedua dinamakan Kompi Gerak Cepat dikomandani oleh Koka bin Amr. Adapun tugas dari kedua kompi ini ialah menerjuni bahaya dan meretas jalan yang aman menuju pinggir sungai, daerah musuh, dan melindungi induk pasukan yang akan mengiringi mereka dari belakang. Dan mereka telah menunaikan tugas itu dengan kemahiran yang menakjubkan. Strategi Sa'd pun berhasil hingga membuat kagum para ahli sejarah. Salman Al-Farisi, kawan seperjuangannya dalam pertempuran itu, juga hampir-hampir tak percaya akan hasil yang telah dicapai. Bahkan ia sampai bertepuk tangan karena takjub dan bangga. Saat itu ia berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan sudah dapat mereka taklukkan, sebagaimana daratan juga sudah mereka kuasai. Demi Allah, yang nyawa Salman berada di tangannya, mereka akan keluar dari sungai ini berbondong-bondong, sebagaimana mereka telah memasukinya berbondong-bondong. Dan benarlah apa yang dikatakannya itu, sebagaimana mereka terjun ke sungai berbondong-bondong, mereka juga keluar dari sungai dan mencapai seberang sana berbondong-bondong. Tak seorang prajurit pun hanyut terseret air. Bahkan mereka sampai di seberang sana dengan badan yang masih segar, tidak sedikit pun ada tanda-tanda kelelahan. Diceritakan bahwa saat menyeberang ada tempat minum seorang prajurit jatuh ke air. Maka ia tidak ingin jadi satu-satunya orang yang kehilangan barang waktu penyeberangan itu. Ia meminta tolong kepada teman-temannya untuk mendapatkan barang itu kembali. Kebetulan satu ombak besar melemparkan tempat minum itu ke dekat rombongan hingga mereka dapat memungutnya. Ada catatan sejarah yang melukiskan bagaimana dahsyatnya suasana penyeberangan sungai Tigris itu. Saat memerintahkan pasukannya agar membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik penolong. Lalu ia menggerakkan kudanya menerjuni sungai dan diikuti oleh pasukannya. Tidak seorang pun tertinggal. Mereka berjalan di atas air seperti berjalan di atas tanah. Dari tepi sungai yang satu ke tepi lainnya telah dipenuhi oleh pasukan yang begitu banyak hingga permukaan air tidak kelihatan. Mereka menyeberangi sungai itu sambil bercakap-cakap, seperti mereka berjalan di daratan saja. Sebabnya tidak lain karena mereka merasa yakin dengan pertolongan Allah. Tatkala Sa'd diangkat Khalifah Umar sebagai gubernur Irak, ia berhasil melakukan pembangunan dan perluasan kota. Kota Kufah diperluas, ajaran Islam diberlakukan di wilayah yang luas itu. Pada suatu hari, rakyat Kufah mengadukan Sa'd kepada Khalifah Umar. Rupanya mereka sedang dipengaruhi oleh tabiat yang mudah dihasut dan suka memberontak. Mereka melontarkan tuduhan lucu. Sa'd tidak bisa sholat dengan baik. Masya Allah. Baik, demikian saat ini yang bisa saya bacakan ya, karena terlalu panjang kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Baik, saya ingatkan kembali bagi yang belum follow, silahkan follow dulu ya untuk bisa mengikuti daripada lanjutan pada 60 sirah sahabat Rasulullah SAW ini. Silahkan share ke banyak tempat untuk bisa mendapatkan pahala jariahnya. Kita lanjutkan nanti ya, kita ucapkan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.